Jika Anda melihat pegawai pelayanan publik melakukan pungli, apakah Anda akan melaporkannya? Oh ya, pasti harus dilaporkan. Karena pungli itu salah satu sikap yang tidak baik di lingkungan pemerintahan ya Mas ya. Jadi, kalaupun ada salah satu yang melakukan pungli itu, jangan dinormalisasikan. Jadi, ya sekecil apapun itu tetap harus dilaporkan. Seperti itu. Iya, karena kita sesuai dengan SOP yang ada terus juga merubah kebiasaan-kebiasaan buruk di masyarakat sekitar. Kalau dari saya, menurut saya pungli itu kan tindakan ilegal ya. Pastinya saya akan melaporkannya. Sama, pastinya saya pasti akan melapor karena itu kan perbuatan yang curang berarti. Soalnya menurut saya juga melaporkan itu kan bisa menciptakan lingkungan yang transparan juga. Itu sih. Saya akan melaporkannya karena tindakan itu tidak baik. Jika Anda menemukan konten hoaks yang bisa memecah belah bangsa tersebar di media sosial, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan memblokir dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Pertama akan saya laporkan ke pihak sosial media, terus sebisa mungkin tidak saya sebarkan ke media sosial yang lainnya. Pertama pasti mengecek terlebih dahulu. Kan biasanya untuk berita hoax itu biasanya ada ciri-cirinya, dari diksinya yang terlalu berlebihan atau kurang logis, itu kan bisa kita analisis terlebih dahulu. Jadi setiap ada informasi tidak boleh ditelan mentah-mentah, yang pastinya harus dibaca dan dianalisis lagi. Ya, saya setuju sih. Yang pertama harusnya memverifikasi dulu kan tentang informasi tersebut. Kalau udah itu pasti hoax, kayaknya itu bakal selesai di aku. Jadi aku nggak akan menyebarkan informasi itu karena itu informasi yang palsu. Yang pertama itu nggak langsung menerima mentah-mentah tentang beritanya ya Mas ya. Jadi harus kayak verifikasi dulu tentang beritanya. Itu bisa ke sumber media yang terpercaya dulu. Jangan kita lihat postingan apa terus langsung percaya terus langsung kita sebarkan juga, itu nggak baik. Jadi alangkah baiknya itu tetap mencari kebenarannya. Seperti itu. Apa yang akan Anda lakukan jika mendapat ajakan bergabung dengan kelompok radikal terorisme di media sosial? Tentu saja saya menolak karena hal-hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama yang saya peluk. Saya akan menolak karena tidak sesuai dengan keyakinan saya. Jawabannya udah pasti saya tolak Mas. Karena ya kita itu sebagai warga NKRI itu nggak boleh mengikuti salah satu paham yang radikal. Jadi mau nggak mau kita sebagai warga Indonesia ya harus tetap mengikuti apa ya, kayak netral kayak gitu Mas. Karena kan ya kemanusiaan yang nggak beradab, gitu aja. Kalau dari aku pasti menolaknya. Soalnya kadang nilai-nilai yang mereka anut itu pasti bertentangan sama prinsip-prinsip kemanusiaan yang saya anut. Jadi pasti saya menolaknya sih. Ya, dan pasti untuk menolaknya kita harus dengan cara yang baik-baik dan kalau bisa menjauhlah dari lingkup sosial yang kurang sehat seperti itu. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU ASN, dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan sosial eksperimen pertama, ketika melihat pegawai pelayanan publik melakukan pungli, masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk berani melaporkan. Tindakan melaporkan melalui saluran resmi yang tersedia adalah langkah yang tepat. Karena pungli tidak hanya merugikan masyarakat, tapi juga mencoreng nama baik institusi dan melemahkan kepercayaan publik. Sebagai ASN, kita dituntut memberi contoh dan memastikan pelayanan publik tetap bersih dan adil. Berdasarkan sosial eksperimen kedua tentang konten hoaks, masyarakat sudah memiliki kesadaran akan pentingnya literasi digital dengan menyaring informasi dan tidak menyebarkannya.
Sebagai ASN, jika kita menemukan konten hoaks yang berpotensi memecah belah bangsa di media sosial, sudah semestinya kita tidak ikut menyebarkan dan membantu meluruskan informasi dengan sumber resmi. Hoaks bisa memicu konflik dan mengganggu persatuan. Disinilah pentingnya ASN berperan sebagai penjernih informasi dan penguat literasi digital. Berdasarkan sosial eksperimen ketiga, apabila mendapat ajakan bergabung dengan kelompok radikal atau terorisme di media sosial, masyarakat sudah memahami bahwa sikap yang harus diambil adalah tegas menolak dan melaporkannya ke pihak berwenang. Paham radikal dan terorisme bertentangan dengan nilai Pancasila dan hukum di negara kita. Sebagai ASN, kita harus menjaga diri dan lingkungan tetap aman dari pengaruh yang merusak dan mengancam bangsa.